Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahras siyam wa syahral qiyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-shaimin as-shaimat wal mu'takifin wal mu'takifat, jamaah masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, nikmat diberikan kemampuan untuk berpuasa di siang hari dan untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan kita menjalankan qiyamul lail. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, ibadah kita, bacaan Al-Quran kita, puasa kita, qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-23 dari bulan Ramadan. Berarti kita berada di al-ashrul awakhir min Ramadan. Dan kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, maka disebutkan dalam hadis, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam-malam Ramadan, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wasyadda mi'zarahu, dan beliau mengketatkan tali pinggangnya. Apa yang dimaksud dengan syaddal mi'zar? Mengikat ketat tali pinggangnya. Para ulama menjelaskan ai i'tazalan nisaa washtadda fil ibadah. Jadi wasyaddal mi'zar, mengikat dengan ketat tali pinggangnya itu maksudnya adalah i'tazalan nas. Beliau i'tazalan nisa. Jadi beliau tidak mengadakan hubungan kepada istrinya. Washtadda fil ibadah, dan beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan.
Kemudian di 10 terakhir dari bulan Ramadan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Apa arti iktikaf? Yeah. Nah di sini kadang orang hanya sekedar yang penting pergi ke masjid, mau ngapain kayak di masjid gitu. Yeah. Mau tidur, mau makan. Padahal menurut para ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, makna iktikaf secara hakiki adalah qat'ul alaiq anil khalaik lil ittisali bi khidmatil khaliq. Itu yang disebut apa? Iktikaf. Paham ya? Apa? Qat'ul alaik. Jadi qat'ul alaik itu apa? Memutuskan hubungan anil khalaik kepada makhluk. Ya, jadi apa? Memutuskan itu maksudnya apa? Ya, sementara dia apa? Tidak mengadakan hubungan dulu kepada apa? Orang di luar gitu. Ya. Apalagi cuma sekedar apa? Ame tetangga, ame teman gitu. Ame istri aja apa? Enggak. Kemudian untuk apa? Lil ittisali bi khidmatil khaliq. Untuk mengadakan hubungan kepada khaliq. Siapa khaliq? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada makhluk mengadakan apa? Putus hubungan. Maksud putus hubungan ini apa? Tidak mengadakan bahasa kita apa? Ngobrol, ya. Ngerumpi, ya. Atau juga bermain handphone di masjid. Jadi i'tikaf masih sempat untuk apa? Mengadakan hubungan kepada teman di luar gitu. Ya. Padahal i'tikaf itu apa? Qat'u, ya. Artinya apa qat'u? Memutuskan qat'ul alaik, memutuskan hubungan anil khalaik kepada makhluk khalaik kita. Untuk apa? Lil ittisali bi khidmatil khaliq, untuk mengadakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan hanya sekedar hubungan kepada apa? Hanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, berzikir, sholat apa? Sunnah, qiyamul lail, memperbanyak doa. Kenapa? Ini berarti dia mengadakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itu yang disebut dengan hakikatul i'tikaf. Hakikat di dalam melakukan apa? I'tikaf. Sehingga dengan dia mengadakan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memperkuat dia dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika sudah memasuki 10 terakhir dan beliau beriktikaf, syadda mi'zarahu, mengikat dengan ketat tali pinggangnya. Maksudnya apa? Enggak mengadakan hubungan kepada apa? Istrinya gitu. Bukan berarti apa? Ingin menjauh dari istri, tapi apa? Ingin mencari sebuah konsentrasi di dalam apa? Iktikaf. Ini kan kebanyakan kadang-kadang fenomena yang terjadi ketika dia iktikaf, main cas HP, ngobrol keluar kan gitu. Cuman sekedar apa? Numpang duduk di masjid. Atau juga numpang apa? Tidur di masjid. Nanti pagi-pagi pulang deh gitu. Tanpa dia di masjid berzikir, membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, memperbanyak doa. Nah itulah yang disebut apa? I'tikaf. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan di dalam 10 terakhir dari bulan Ramadan, di situ ada satu malam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkannya. Hunya itu apa? Nya. Kemana nya? Al-Quran. Jadi hunya itu domir. Kata gantinya kembalinya kepada apa? Al-Quran. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran? Fi lailatul qadar. Pada malam qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ada beberapa penjelasan dari para ulama arti kata-kata Lailatul Qadar. Laila itu artinya apa? Satu malam. Jadi lailatun. Beda dengan lail, al-lailu. Jadi apa? Lailatun beda dengan lailun. Sebagaimana sumpah Allah, wal laili idza yaksha. Wal laili, lail itu malam. Tapi lailah satu malam. Artinya bahasanya cuma semalam gitu. Tapi kalau lail banyak malam gitu, beberapa malam. Maka lailah artinya satu malam yang al-qadar, Lailatul Qadar. Kata-kata qadar itu bisa diartikan sebagai asyaraf al-karam, mulia. Maka Lailatul Qadar itu artinya apa? Malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Kadang juga disebut oleh para ulama arti Lailatul Qadar, Al-Qadar takdir, mentakdirkan. Dikata-kata takdir. Maksudnya apa? Malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan nasib manusia dalam 1 tahun di malam Qadar. Karena ada nanti pada saat dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia, maka di situ sudah ditentukan rezekinya, matinya kapan, jodohnya, sebagainya. Tapi ada yang 1 tahun. Dalam 1 tahun apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan nasib manusia. Dan itu terjadi pada apa? Malam Qadar, kata para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Artinya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa saat itu Allah sebut malam Qadar, nah saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Jamaah sekalian, berarti Al-Quran turun pada malam Qadar. Al-Quran turun pada apa? Malam Qadar. Cuman kebanyakan kita mengatakan bahwa Al-Quran turun kapan? 17 Ramadan ya. Padahal malam Qadar itu bukan apa? Di 17 Ramadan. Justru berada di apa? 10 terakhir. Kan populernya apa? Quran turun 17 Ramadan. Nah di sini para ulama menjelaskan Al-Quran turun dalam 2 fase. Fase pertama Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran jumlatan wahidah, 1 Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah fis sama'id dunya, yang ada di langit dunia. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam apa? Turunkan jumlatan wahidah dalam 1 Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dan peristiwa ini hanya 1 kali di malam Qadar. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haitsul waqa'i wal asbab, sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam tempo 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan awal turunnya Al-Quran saat itu di bulan Ramadan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di situ diturunkannya Al-Quran.
hudal linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, al furqan. Nah, dari sini berarti Al-Qur'an dalam fase yang kedua juga diturunkan di bulan Ramadan. Dan pertama di daerah Mekah, di Gua Hira. Dengan surat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Alaq, 5 ayat. Jadi apa? 5 ayat. Nah, di situ tidak ditentukan kapannya, tanggalnya, tidak ditentukan apa? Tanggal kapannya. Tapi syahrul Ramadan saja, bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Jadi penetapan 17 Ramadan itu hanya istihadnya para ulama apa? Sejarah saja gitu. Tapi pastinya itu apa? Nggak tahu. Yang penting di bulan Ramadan. Jadi adapun 17 Ramadan itu hanya sekedar apa? Istihadnya para ulama sejarah. Tapi pastinya kapan apa? Wallahu alam, pokoknya ada di bulan Ramadan. Nah, menjadi mulia bulan Ramadan, menjadi mulia malam Qadar karena di situ diturunkannya Al-Qur'an. Artinya kalau kita ingin mulia, maka kita harus punya perhatian terhadap Al-Qur'an. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Sehingga hidup kita menjadi mulia. Kemudian, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda apa itu malam Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah, malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam Qadar itu apa? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Al-Baghawi, salah seorang ulama tafsir, namanya apa? Menulis tafsir Al-Baghawi. Beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, maknanya, artinya adalah amalun solihun fi Lailatul Qadr, beramal soleh, beramal apa? Berbuat baik, beramal soleh di malam Qadar, khairum min amali alfi syahrin, lebih baik dari dia beramal 1000 bulan, laisa fiha lailatul qadar, tapi bukan di malam Qadar. Di malam Qadar dia beramal soleh, itu lebih baik. Satu malam kan, Lailatul Qadar, di malam Qadar, satu malam di malam Qadar dia melakukan amal soleh, itu lebih baik dari dia melakukan amal soleh 1000. Berkali-kali kan 1000 ya. Tapi di luar malam Qadar. Nilainya itu. Makanya ulama-ulama dulu apa? Mereka mengejar malam Qadar. Kapan malam Qadar? Para ulama menjelaskan, disebutkan dalam hadis, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau, amatilah, intiplah kalau bahasa kita. Lailatul qadri, malam Qadar, fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi 10 yang terakhir, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, bisa jadi di situ ada malam Qadar. Oleh karena itu intip-intip, amat-amatilah. Itu satu hadis. Satu hadis lagi mengatakan, taharrau lailatul qadri fil autari min Ramadan. Intip-intiplah, amatilah malam Qadar pada malam-malam ganjil. Autar itu apa? Ganjil. Dia kata witir. Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Artinya dari 10 hari itu bisa terjadi malam Qadar itu di malam-malam ganjil. Ada juga disebutkan di sini bagaimana riwayat
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah, man kana mutaharrin biha falyataharriha lailatas sabi'a wal ishrin. Lailatas sabi'i wal ishrin. Jadi barang siapa yang mengintip malam Qadar, maka hendaklah dia mengintipnya itu di malam yang ke-27. Lebih khusus lagi. Ya. Nah, dari beberapa riwayat hadis itu tidak ditentukan secara pasti kapan terjadinya malam Qadar. Pokoknya ada di 10 terakhir. Gitu. Kenapa? Hikmahnya agar tidaklah seseorang hanya nyecer satu malam dia beribadah tanpa dia beribadah pada malam-malam lain. Cuma satu malam dicecer, pokoknya di sini aja ibadah aja, tapi malam yang lain enggak. Gitu. Sehingga diharapkan setiap malam 10 terakhir untuk beribadah. Bisa jadi dari 10 malam terakhir itu ketika dia beribadah, di situ terjadi malam Qadar. Iya. Nah, disinilah jamaah sekalian rahimakumullah, diharapkan bagi kita ketika menutup bulan Ramadan, hendaknya kita tutup bulan Ramadan dengan husnul khotimah. Baik di dalam apa? Menutup bulan Ramadan. Artinya apa? Kita betul-betul apa? Melakukan apa yang di awal kita lakukan, di akhir juga kita lakukan, bahkan lebih apa? Bersemangat gitu. Karena kata Rasulullah SAW, innamal a'mal bi khawatimiha. Jadi kata Rasulullah apa? Innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu yang dilihat akhirnya gimana dia gitu. Kalau awalnya mungkin awalnya dia belum perhatian terhadap puasa, masih biasa-biasa aja, ibadahnya juga biasa aja, baca Quran juga biasa aja. Terakhir di 10 terakhir justru dia bersemangat. Itu lebih bagus kata para ulama. Ketimbang di awal dia semangat, ya, baca Qur'annya semangat, ya, sholat tarawihnya semangat, pas buntut-buntutnya di akhir Ramadan biasa-biasa aja. Bahkan dia tinggalin puasa, dia tinggalin malam Qadar, ditinggalin qiyamul lailnya, ditinggalin baca Qur'annya. Gitu. Maka yang terbaik di akhir ini kita jadikan husnul khotimah dalam melakukan amal soleh kita. Kenapa? Karena yang dilihat oleh Allah SWT, kata Rasulullah, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu yang dilihat apa? Di akhir amal tadi. Bagaimana akhir Ramadan dia? Sama juga dengan kita sebagai manusia, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innamal a'mal bi khawatimiha. Bagaimana penutup hidup kita? Kalau tadi kan penutup bulan Ramadan kita. Nah, kita juga begitu. Kata ulama, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu yang dilihat dari akhirnya. Sehingga dari penutup hidup kita apa? Ada orang hidupnya itu menjadi orang soleh, rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Ketika menutup hidupnya, justru semua itu ditinggalkan. Dia berbuat dosa, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan baca Al-Quran. Tapi ada orang yang ketika dia hidupnya, ya kalau bahasa kita apa? Sangat nakal. Sering meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Pas menjelang akhir hidupnya, dia baik, bertobat kepada Allah SWT. Sehingga apa? Ibadahnya luar biasa. Kemudian dia meninggal, itulah yang dilihat. Itu apa? Yang dilihat. Nah, oleh karena itulah akhir dari Ramadan ini, jadikanlah akhir Ramadan kita ini innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal yang dilihat adalah ketika kita menutup bulan Ramadan ini. Bagaimana kita menutup bulan Ramadan? Masih baca Quran enggak? Masih puasa enggak? Masih tarawih enggak? Masih sholat witir enggak? Tapi kalau enggak, berarti dia menutup Ramadan itu tidak dengan baik. Su'ul khotimah. Tapi kalau dia mungkin semangat, baca Qur'annya mungkin semangat, menghidupkan malam-malam Ramadan juga makin semangat. Ditambah dengan dia berzikir kepada Allah SWT, dia beriktikaf, berarti menutup Ramadan itu
husnul khotimah, baik penutupnya. Jamaah sekalian, disebutkan dalam hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha qalat, pernah Aisyah sebagai ummul mukminin mengatakan kepada Rasulullah SAW, kata Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay lailatal qadri, ara'aita in alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku mengetahui malam itu adalah malam qadar? Ma aqulu fiha, apa yang harus aku ucapkan pada malam tersebut? Kuli, kata Rasulullah, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 3 kata. Allahumma innaka, ya Allah sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Nah, dari 3 kata ini, para ulama menjelaskan bahwa ini merupakan doa yang memiliki syarat di dalam berdoa. Dalam berdoa kita memanggil Allah, memanggil nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah nama Allah yang baik tadi. Dalam berdoa, setelah kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah. Jadi kalau kita berdoa itu kita puji Allah, alhamdulillah dan sebagainya. Setelah itu baru kita minta. Nah, di dalam doa ini juga terjadi. Pertama kita panggil Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun. Sesungguhnya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf. Kemudian kita puji, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Baru setelah itu kita minta, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kenapa doa ini? Karena doa ini permintaan seorang hamba kepada Allah agar dimaafkan kesalahannya. Sehingga doa ini merupakan kunci untuk diterimanya doa-doa yang lain. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan seorang hambanya, apapun yang dia minta akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Yang penting dia sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah murka. Maka doa yang utama kita minta apa? Minta dimaafkan dulu kesalahan kita. Karena berapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maaf. Baru setelah itu kita minta doa-doa yang lain. Kalau Allah Subhanahu wa taala maafkan, akan diberikan, dikabulkan doa-doa yang lain. Yang penting kita sudah mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan doa ini yang sangat simpel, tapi apa? Kunci untuk diterimanya doa-doa yang lain. Jamaah sekalian, sampai suruk apa enggak? Enggak sampai suruk kali ya? Soalnya saya lihat kayaknya apa? Habis itikaf ada yang nyenderan, ya. ada suara ngorok dan sebagainya. Mungkin saking apa? Saking semangatnya semalam, enggak apa-apa itikaf. Makanya enggak sampai suruk kali ya. Yang penting memahami aja tentang ini. Kemudian disebutkan lagi Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau ditanya tentang amaratu lailatul qadar, tanda-tanda malam qadar. Terjadi nggak malam qadar? Tentu ada tanda-tandanya. Selama ini kan orang mengatakan, oh kalau malam lailatul qadar itu apa? Pohon-pohon pada bersujud kan gitu. Makanya banyak yang pada tumbang. Kenapa? Lagi sujud tuh tumbang ya. Kan sujud gitu ya. Padahal bukan sujud itu, abang tumbang karena apa? Angin kencang. Bukan itu yang dilihat. Ya. Kalau kita lihat di dalam hadis, dengan mengambil daripada ayat Al-Quran, di mana Allah SWT menyebutkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr,
tanazzalul malaikatu warruh. Jadi pada malam qadar itu Allah Subhanahu wa taala tanazzalul malaikah. Kata-kata tanazzal berbeda dengan nazala. Nazala itu artinya turun. Anzala menurunkan. Tapi kalau tanazzal dari kata-kata tanazzala ya tanazzal. Artinya apa? Pada turun. Ini bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Tapi mungkin nggak ada di bahasa di kamus nih kali ya. Kalau saya mengartikan apa? Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam qadar itu tanazzalul malaikah. Malaikat pada turun. Kalau malaikat pada turun berarti apa? Malaikat banyak yang turun gitu. Kan tidak. Warruh dan juga ar-ruh. Apa itu ruh? Malaikat Jibril. Jadi malaikat banyak yang turun ke bumi bersama juga malaikat apa? Jibril. Bi'idni rabbihim min kulli amr. Jadi apa? Bi'idni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Rabb mereka. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajar. Mereka akan mendapatkan keselamatan sampai terbit fajar. Artinya Pak, kalau sudah masuk terbit fajar, sudah masuk subuh, sudah selesai malam qadar. Jadi malam qadar itu dibatasi dengan waktu subuh, terbit fajar. Nah, dari sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tanazzalul malaikatu warruh. Malam tersebut malaikat pada turun. Kemana? Ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Ke bumi ini malaikat pada turun. Bahkan disebutkan dalam hadis banyaknya turun malaikat ke bumi Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada. Jumlah batu kerikil berapa ya? Kalau kita hitung itu. Pernah hitung belum tuh? Itu lebih banyak turunnya malaikat. Jadi artinya apa? Malaikat yang turun ke bumi itu memenuhi bumi Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain malaikat turun ke bumi memenuhi bumi Allah dan juga Jibril? Mendoakan orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut. Mendoakan. Makanya siapapun bisa berada di malam qadar. Tapi ketika datang malam qadar lagi ngapain dia? Kan gitu. Siapapun bisa menemukan apa? Malam qadar. Tapi pada saat terjadinya malam qadar sedang ngapain dia? Lagi ngapain dia? Apalagi ngorok? Apalagi main gapli? Apalagi main remi? Atau lagi dorong-dorong kayu, setak-seter, atau lagi beribadah, ya gitu. Lagi baca Quran, lagi apa? Dia berzikir. Kalau dia sedang beribadah, ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan saat itu. Ibadahnya apa? Lebih baik dari 1000 bulan. Ketika dia baca Al-Quran itu apa? Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung, kita baca Quran satu huruf satu kebajikan. Man qara Al-Quran, barang siapa yang baca Al-Quran, likulli harfin hasanah, bagi setiap huruf satu kebajikan. Dan bagi satu kebajikan Allah berikan pahala asyrun 10. Berarti satu huruf 10. Dikali 1000 bulan. 83 tahun. Tinggal dikali aja tuh, berapa itu? Saya juga nggak apa-apa. Segan ngitungnya saking banyaknya itu. Itu baru satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, berapa huruf? Berapa pahala? Dikalikan 1000 bulan. Nggak bisa lah. Saking banyaknya Allah berikan orang pahala pada saat itu. Maka para ulama menjelaskan, kalau orang sekarang ini dia sudah mencapai umur setengah abad itu berapa berarti? 50. Kejar pahala ini. Kenapa? Karena kedepannya belum tentu kita bisa mencapai 50 tahun lagi. Apalagi sampai 80 tahun. Ini dia. Jangankan 80 tahun, 50 tahun lagi juga apa? Belum tentu. Maka kejar pahala ini. Agar bisa menutupi umur yang 50 tahun itu. Walaupun umurnya sedikit, tapi pahalanya apa? Banyak. Umurnya pendek, tapi apa? Pahalanya banyak. Apa yang harus kita lakukan? Di samping, kata para ulama, di samping kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakin doa itu. Dari semua doa yang kita panjatkan, bisa jadi dari satu doa itu ada yang Allah kabulkan. Makanya banyakin baca doa itu. Kita lagi duduk, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sambil kita
nyender-nyender Allahumma in. Bisa jadi dari semua yang kita ucapkan ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang menjadi apa? Keuntungan kita. Yang kedua, banyakin doa. Bukan hanya itu, apa saja kita minta doa. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Boleh. Doa tentang apa? Minta rezeki boleh. Doa minta ilmu boleh. Pokoknya banyakin apa? Doa. Yang ketiga, banyakin baca Quran saat itu. Termasuk kata para ulama, sedekah. Kalau dia sedekah 50.000 aja malam itu, dikali 1000 bulan. Berarti 50 kali 1000 berapa itu? Tinggal dihitung deh gitu. Nah, itu 50.000. Gimana yang 1 miliar kan gitu. Tinggal dihitung nolnya deh. 1, 2, 3 gitu. Sehingga apa? 10 malam ini setiap malam itu kita apa? Bersedekah. Bisa jadi dari 10 malam itu yang kita sedekahkan ada pahala yang 1000 bulan dari apa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sehingga menutup dari Ramadan ini menjadi husnul khotimah. Karena innamal a'mal bi khawatimiha kata Rasulullah. Sesungguhnya amal itu yang dilihat akhirnya, penutupnya. Gimana penutup Ramadan kita? Mudah-mudahan dengan penutup Ramadan kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kenapa? Karena disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, disebutkan bulannya imanan wa ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian dalam hadis lain, man qoma ramadhana, barang siapa yang qoma Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Disebutkan lagi bulannya imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi siangnya diampuni dosanya dengan apa? Berpuasa, malamnya diampuni dosanya dengan qiyamul lail. Kemudian lebih khusus lagi Rasulullah mengatakan man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam qadar dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka lengkaplah sudah pengampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sehingga rugi bagi mereka yang keluar Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita sempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Walitukmilul iddah, sempurnakanlah jumlah bilangan di bulan Ramadan untuk kita berpuasa, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.